Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan FNDS Company Profile PT Semen Bangun Nusantara. Saya di sini sebagai Project Manager. Langsung saja ke FNDS-nya. Di sini saya akan menjelaskan jabatan dan posisi, yaitu di sini ada Maulana Sidik sebagai Project Manager, kemudian ada Adrian Wijaya sebagai Software Designer, ada Lang Prasetya Wicaksana sebagai Programmer, Dani Kairi sebagai Tester, Putri Setianingsih sebagai Sistem atau Software Analisis, dan Zihan Syafika sebagai Technical Writer. Dalam FNDS ini terbagi dalam 4 bab. Yang pertama itu bab 1 ada pendahuluan, maksud dan tujuan, definisi. Bab 2 fitur aplikasi terdiri dari fitur umum, ruangan lingkup, dan batasan pekerjaan. Terdiri dari ruangan lingkup pekerjaan dan batasan pekerjaan. Bab 3 terdiri dari proses bisnis, yaitu proses menggunakan aplikasi Company Profile. Flowchart proses, yang pertama adalah flowchart A, yaitu sebagai proses login pada halaman admin, dan flowchart A2 sebagai proses login pada halaman user. Kemudian ada narasi proses, yaitu terdiri dari input temuan, proses login, proses tambahan data berita, dan proses tambahan data project. Kemudian ada bab 4, terdiri dari lampiran, yaitu lampiran 1 halaman login, lampiran 2 halaman home, dan lampiran 3 halaman dashboard. Pendahuluan. Sebagai upaya untuk mempermudah dalam mengenalkan kepada publik tentang perusahaan khususnya PT Semen Bangun Nusantara, dibutuhkan sebuah website dinamis yang berisi informasi tentang perusahaan yang diberi nama Company Profile, yang dinamis berbasis website. Website ini memiliki 2 tampilan, yaitu untuk admin dan untuk user. Halaman admin ini berfungsi untuk mengontrol isi dari website dan mengupdate setiap fitur yang tersedia. Kemudian fungsi dari halaman user adalah sebagai halaman pengguna di mana user didapat mengakses fitur yang tersedia pada website. Website dapat diakses oleh semua orang yang ingin mengetahui lebih jauh tentang PT Semen Bangun Nusantara. Informasi yang terdapat pada website diantaranya sejarah perusahaan, visi dan misi, proyek perusahaan, media, kontak, lokasi perusahaan, dan lain-lain. Informasi yang terdapat pada website merupakan informasi yang sesuai dengan perusahaan. Lanjut ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama ada mempermudah dalam mengenalkan kepada publik tentang perusahaan. Kedua, membuat website dinamis dengan nama Company Profile. Yang ketiga ada membuat 2 tampilan utama, yaitu untuk admin dan untuk user. Yang keempat ada mempermudah pengguna yang ingin mengetahui lebih jauh tentang perusahaan tersebut. Kemudian ada poin kelima, yaitu mempermudah dalam mencari klien yang ingin membuat proyek yang sesuai dengan bidang yang dikelola perusahaan. Ada poin B, yaitu definisi. Yang pertama ada website dinamis adalah halaman web yang membangunnya dikendalikan oleh sebuah aplikasi server pengolahan script server side. Yang kedua ada halaman admin, adalah halaman yang hanya dikhususkan untuk user yang memiliki hak akses admin. Halaman admin juga berfungsi untuk mengontrol dan mengupdate isi dari website. Yang ketiga, halaman user adalah halaman yang dapat diakses oleh semua pengguna, yang berisi fitur-fitur yang dapat diakses. Kemudian ada login adalah tindakan yang dilakukan pengguna untuk ke sistem atau database sebuah aplikasi. Yang kelima ada username adalah nama yang didaftarkan pada saat akan masuk ke dalam website. Selanjutnya poin 6 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Putri Setianingsih. Ya, untuk poin ke-6 itu password. Password adalah kata sandi yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Kemudian 7 dashboard atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dashboard. Merupakan halaman utama WordPress admin. Laman ini memuat informasi penting berupa notifikasi, pembaruan, dan ringkasan shortcut yang bisa mempermudah Anda dalam bekerja. Yang ke-8 ada About Us, merupakan fitur pada website yang berfungsi untuk mendeskripsikan tentang perusahaan. Yang ke-9 ada Project, merupakan fitur pada website yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang bidang yang dikelola dan proyek yang sudah pernah dikelola. 10 News, merupakan fitur jika terdapat informasi terbaru dari perusahaan terutama untuk proyek. 11 Kontak, merupakan fitur pada website yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi oleh user atau pengguna jika ingin menggunakan jasa dari perusahaan. 12 Media adalah fitur yang menyediakan daftar sosial media dari
perusahaan. 13. Visi dan misi merupakan gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan dan penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. 14. Proyek perusahaan merupakan fitur daftar proyek yang sudah pernah dikelola perusahaan. 15. Lokasi perusahaan merupakan fitur yang memberikan informasi mengenai lokasi perusahaan dan bisa diakses melalui Gmaps. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Yang A, fitur umum. 1. Kemudahan akses pengguna. Ada 4 macam. Yang pertama itu aplikasi dapat diakses dengan komputer, laptop, atau perangkat mobile. Kedua, aplikasi dapat diakses oleh semua orang. Ketiga, terdapat 2 tampilan sehingga website dapat dikelola dengan mudah dan baik. Keempat, terdapat admin yang bertugas mengontrol dan mengupdate website. Kedua, ada halaman admin. Halaman admin adalah halaman yang digunakan untuk mengontrol dan mengupdate data pada website. Halaman admin hanya dapat diakses oleh user yang memiliki hak akses. 3. Ada halaman user. Aplikasi dapat digunakan oleh semua orang. Kedua, halaman user menyediakan fitur-fitur yang dapat diakses oleh user. Selanjutnya ada halaman login. Halaman login adalah halaman pertama pada aplikasi sebelum masuk ke sistem. Kedua, pada halaman login terdapat pilihan login dan ingat saya, seperti pada lampiran 01, contoh login. Selanjutnya ada halaman login berisi fitur seperti lampiran 1, contoh sign up. Yang pertama itu ada username, berupa input box maksimal 32 karakter, username pengguna pada database. Kedua, password, berbentuk input box maksimal 64 karakter, password berguna pada database. Yang ketiga ada ingat saya, itu berbentuk checkbox. Jika di checklist, maka password akan otomatis tersimpan. Jadi user setiap akan mengakses website hanya perlu mengeklik button login. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zihan. Selanjutnya gambar umum fitur aplikasi Company Profile Dinamis PTSMN Bank Nusantara yang dikembangkan memiliki 2 fitur utama yaitu 1. Project yaitu fitur yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai bidang yang dikelola perusahaan. 2. Project perusahaan yaitu digunakan untuk memberikan informasi mengenai proyek yang sudah dikelola perusahaan. 6. Master data. 1. Pengguna tidak dapat menambahkan, menyuting, dan atau menghapus master data kecuali pengguna yang memiliki biro atau otoritas. 2. Data admin yang dibutuhkan pada website ini adalah data admin yang terdiri dari ID, user ID, bagian, nama, email, username, dan password. Selanjutnya pengguna akan terhubung dengan database PTSMN Bank Nusantara. 7. Kelompok pengguna sistem adalah admin dan pengguna. 8. Pengguna PTSMN Bank Nusantara pada admin untuk mengidentifikasi persona entity atau pitch yang bertanggung jawab, pengguna harus menunjukkan lokasi pemeriksaan. 2. Admin diharuskan login terlebih dahulu dan admin bisa menginput data. 9. Pengguna PTSMN Bank Nusantara pada user dan admin. 10. Fitur PTSMN Bank Nusantara. Ada home, kemudian fitur about us, terus fitur produk ataupun service, selanjutnya fitur daftar klien atau project list, selanjutnya fitur articles atau new, dan yang terakhir adalah fitur search. Fitur-fitur tersebut wajib ada dalam setiap website company profile. Yang B, ruang lingkup dan batasan pekerjaan. 1. Rancangan pengembangan aplikasi dikembangkan dalam 3 platform, yaitu berbasis teknologi web dengan HTML5 dan responsif. 2. Berbasis framework CodeNighter. 3. Berbasis sistem operasi iOS. Yang B, spesifikasi teknis aplikasi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Aplikasi berbasis web dikembangkan menggunakan developer tools berbasis PHP dan HTML. 2. Menggunakan database MySQL versi 5.1.22. Selanjutnya web server.